Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Setiawati dengan NPM 1970065160001 dengan mata kuliah Perakitan dan Instalasi Jaringan Komputer R03 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Raden Muhammad Firzatullah SPD MKom. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang layar OSI. Untuk mode referensi OSI yaitu OSI adalah referensi komunikasi dari Open System Interconnection. OSI model digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. OSI model terdiri dari 7 layer, di mana bagian atas dari layarnya, layar 7, 6, dan 5 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan untuk layar bagian bawahnya, layar 4, 3, 2, dan 1, berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Model layar OSI. Di sini ada beberapa tampilan layar OSI beserta fungsinya. Untuk aplikasi layar ketujuh, yaitu aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer, contohnya Telnet, HTTP, FTP, www browser, NVS, SMTP, dan yang terakhir SNMP. Layar ke-6 yaitu presentasi. Pada layar bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ISCII, text, binary, dan GPH. Contohnya GPH. ASCII, EIFF, GIF, MPEG, MIDI. Untuk sesi layar kelima. Layar kelima yaitu sesi. Sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai mengontrol dan mengakhiri suatu percakapan. Contohnya RPC, SQL, NVS, dan SCP. Dan layar keempat yaitu transport. Pada layar 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan. Contohnya TCP, UDP, dan XPX. Lalu untuk layar ketiga yaitu ada network. Layar ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman, pada layar ini juga melakukan pengalaman mendefinisikan pengiriman jalur routing. Contohnya yaitu IP, IPX, AppleTalk, DGP. Data link atau layar kedua. Layar ini mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju ke High Level Data, Link Control atau HDLC, pengiriman data 1. Contohnya yaitu EIAA 802.2 atau 802.3, HDLC Frame Relay, PPP, FDDI, dan ATM. Dan yang layar pertama yaitu physical. Layar ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda misal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya, dan lain-lain. Contohnya I1A atau T1A 232, V35, E1A T1A 449, V24, RJ45, Ethernet, NRZ1, NRZ, B8ZS. Layar pada OSI berfungsi menjadi yang lebih kecil atau yang disebut layar. Hanya sendiri yaitu manusia dapat membahas dan mempelajari tentang protokol secara detail. Yang kedua, membuat perangkat menjadi bentuk modular sehingga pengguna dapat menggunakan hanya modul yang dibutuhkan. Yang ketiga atau yang terakhir, membuat lingkungan yang dapat saling terkoneksi. Layar aplikasi. Yang pertama, pada layar ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Program komputer yang berhubungan hanya program yang melakukan akses jaringan, tetapi bila yang tidak berarti tidak berhubungan dengan OSI. Contoh, aplikasi word processing. Aplikasi ini digunakan untuk pengolahan teks sehingga program ini tidak berhubungan dengan OSI. Tetapi bila program tersebut ditambahkan fungsi jaringan misal pengiriman email, maka aplikasi layar baru berhubungan di sini. Ini merupakan contoh layar aplikasi. Yang selanjutnya yaitu layar presentasi.
Pada layar ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media. Selain itu, layar ini juga dapat mengkonversi format data, sehingga layar berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Contoh format data yang didukung oleh layar presentasi antara lain teks data, grafik, visual image, sound, dan yang terakhir yaitu video. Yang ketiga, layar sesi atau session. Sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Biasa disebut session. Contoh layar session yaitu NVS, SIL, RPC, ASP, dan SCP. Berikut merupakan bagaimana cara layar session bekerja. Dari service request lalu dijawab menjadi service reply. Selanjutnya yaitu layar transport. Pada layar 4 ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terhadap data yang datang, mengurutkan data yang datang apabila datangnya tidak berurutan. Pada layar ini juga komunikasi dari ujung ke ujung atau end-to-end diatur dengan beberapa cara, sehingga urusan data banyak dipengaruhi oleh layar keempat ini. Fungsi layar ini yaitu melakukan segmentasi pada layar atasnya, yang kedua melakukan koneksi end-to-end, yang ketiga yaitu mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lainnya, dan yang terakhir yaitu memastikan reliabilitas data. Untuk selanjutnya yaitu layar network. Fungsi utama dari layar network adalah pengalamatan dan routing. Pengalamatan pada layar network merupakan pengalamatan secara logikal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.